wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berjumpa kembali untuk pembahasan penilaian harian yang kita laksanakan tanggal 2 September yang lalu. Mungkin bisa juga digunakan untuk persiapan PTS. Langsung saja untuk pembahasan IPA hari ini adalah, tapi sebelumnya kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari KD 3.1, yaitu perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Nomor 1, perhatikan daftar berikut. Kita bisa mulai dari soal dulu ya. Jadi kita bisa mulai dari soalnya dulu. Pernyataan yang sesuai dengan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Jadi generatif itu kita ulangi, ada dua perkembangbiakan tumbuhan, yaitu generatif secara kawin, berarti ada proses penyerbukan, ada proses pertemuan kelamin jantan dan kelamin betina. Kemudian yang kedua adalah secara generatif yang terjadi tanpa ada proses perkawinan, penyerbukan dan juga pembuahan. Kita cek ya, nomor 1. Perkembangbiakan tumbuhan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Berarti nomor 1 betul. Kita kasih tanda kalau betul ya. Alat perkembangbiakan berupa bunga, bisa betul ya. Jadi di situ ada bunga, nanti bagian bunga ada putik sebagai kelamin betina dan benang sari sebagai alat kelamin jantan. Perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui proses perkawinan, ini salah karena ini vegetatif. Terjadinya pada tumbuhan biji. Sebenarnya tidak selalu ya, tapi bisa ya. Bisa pada tumbuhan biji. Kemudian serbuk sari sebagai alat kelamin betina dan putik sebagai alat kelamin jantan. Nah, ini terbalik, serbuk sari sebagai kelamin jantan, putik sebagai kelamin betina. Jadi terbalik, jadi nomor 5 salah. Jadi yang betul adalah 1, 2, 4. Ya, jadi yang betul adalah B. Oke. Selanjutnya nomor 2, perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar bunga matahari. Kita lihat pertanyaannya. Bunga seperti gambar tersebut, cara perkembangbiakannya dibantu oleh siapa? Ini kalau cirinya apa ini? Bunganya berwarna mencolok ya. Jadi kemungkinan ada dibantu oleh apa? Kalau bunga mencolok warnanya, mahkotanya besar, dibantu oleh serangga ya biasanya kita cek. Dan ini tidak, kalau air dibantu oleh air, salah ya, karena tidak hidup di air. Manusia karena tidak menghasilkan nektar, tidak, ini kadang banyak serangga, banyak lebah atau kupu-kupu. Angin ini tidak menunjukkan adanya serbuk sari yang ringan yang mudah terbawa angin, tidak. Jadi yang betul adalah D, serangga, karena bentuk mahkota besar dan berwarna menarik. Yang betul adalah D. Nomor 2. Maaf. Nomor 2 ya, mohon maaf. Nomor 3, perhatikan gambar berikut. Kita lihat pertanyaan, tumbuhan seperti pada gambar kersen ya, ini tumbuhan kersen atau dalam keseharian kita bisa kita sebut talok ya, kalau tidak salah ini talok. Berkembangbiak dengan cara generatifnya biji, jadi bisa berkembangbiak dengan biji ya. Kemudian tunas akar, vegetatif di cangkok. Nah, yang kita lihat tunas batang, salah ya. Tunas akar bisa betul. Stek daun tidak bisa, cangkok bisa. Tunas daun salah, nah, berarti yang betul adalah A. Tunas akar, kalau batannya dengan cangkok, generatifnya dengan biji. Oke. Nomor 4, perhatikan tabel berikut. Nama tumbuhannya ada suplir, cara berkembangnya. Kita lihat pertanyaan dulu. Pasangan yang tepat antara tumbuhan dan cara perkembangbiakan. Jadi yang tepat adalah yang mana? Kita lihat 1, suplir dengan geragih. Salah ya. Karena suplir itu tumbuhan paku dengan spora. Stroberi stolon, betul ya. Stroberi atau stolon. Stroberi dengan stolon atau geragih, betul. Jahe umbi akar, salah. Jahe itu adalah akar tinggal atau rizoma atau rimpang.
Bawang merah umbi batang, salah. Kalau bawang merah dengan umbi lapis, bawang merah, bawang putih, umbi lapis. Bambu, tunas batang, betul ya. Tanaman paku, spora, betul. Berarti yang betul adalah 256. 256 adalah C. Ya, oke, kita lanjut nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah cara apa? Menjangkau, betul. Ya, tumbuhan yang dapat diperkembangbiakan dengan cara tersebut adalah yang biasanya mempunyai kambium atau tumbuhan berkayu. Yang mana? Singkong, singkong salah ya karena bukan tumbuhan berkayu. Kemudian rambutan dan jambu, ini kira-kira betul ya karena rambutan tumbuhan berkayu, jambu juga tumbuhan berkayu yang punya kambium. Kemudian mangga, mangga bisa, pisang yang tidak bisa. Apel dan kelapa, apel bisa, kelapanya yang tidak bisa. Oke, yang betul adalah 5B. 6. Perhatikan gambar berikut. Proses pembuahan pada hewan seperti di samping adalah ini adalah ayam, ya kita lihat. Jadi ayam sedang kawin. Pembuahannya adalah pembuahan apa kalau pada ayam? Yang jelas adalah pembuahan internal ya karena kelamin apa jantan dimasukkan ke kelamin betina atau pembuahannya terjadi di dalam apa sebenarnya pembuahannya ya bukan proses kawinnya ya. Jadi apa sperma itu dimasukkan ke dalam tubuh betina. Jadi maka nanti terjadinya pembuahan di dalam tubuh betina atau di luar tubuh betina. Ya, kalau berarti kalau di sini adalah internal ya, terjadi apa pemasukan sperma ke dalam tubuh betina. Jadi nanti pembuahannya di dalam tubuh induk betina. Maka mana yang internal? Antara C dan D. Tapi kita lihat apa keterangannya. Pembuahan internal karena pembuahannya terjadi di luar tubuh berarti salah. Pembuahan internal karena pembuahannya terjadi di dalam tubuh induk betina. Yang betul adalah D. Jadi pembuahan internal dan terjadi pada karena terjadi dalam tubuh induk betina. Kita in di dalam, X di luar gitu ya cara untuk mengingat-ingatnya. Oke, nomor 7. Berikut yang merupakan ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan jalan bertelur. Ya, kita ingat bertelur itu apa namanya? Embrio berkembang di apa? Di dalam telur ya, bukan di dalam rahim. Nah, kita cek mana? Embrio berkembang di luar tubuh induk. Kira-kira ini betul ya? Karena di dalam telur bukan di dalam rahim induk. Tapi kita cek jawaban B dan C. Janin tubuh di rahim bukan. Ini adalah ciri vivipar, bukan ovipar atau bertelur. Perkembangbiakan tanpa melalui pembuahan. Itu nanti apa namanya? Bukan generatif ya. Generatif kan ada 3, bertelur, bertelur, melahirkan. Kalau nanti yang tanpa pembuahan, tanpa perkawinan atau tanpa pertemuannya sel kelamin betina dan jantan, itu nanti ada fragmentasi, ada membelah diri, ada tunas ya, ada partenogenesis. Ya, nanti partenogenesis itu apa namanya? Embrio bisa berkembang tanpa ada pertemuan atau pembuahan. Nah, ini lebih tepatnya nih apa biasanya hewan ini bisa berkembang biak dengan cara ada pembuahan tapi dia dengan keadaan tertentu misalnya tidak ada pejantan bisa berkembang biak dengan tanpa pembuahan itu namanya parthenogenesis. Embrio mendapatkan makanan secara langsung dari induk. Tidak ya. Kalau ini sudah ada cadangan makanan di telur. Kalau mendapatkan makanan dari induk itu biasanya melalui plasenta itu pada hewan yang melahirkan. Jadi yang betul A. Nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar perkembangbiakan secara apa? Kembangbiakan secara apa? Dari satu, kemudian intinya menjadi 2, akhirnya menjadi 2 individu. Nah, betul adalah membelah diri. Ya, betul. Biasanya pada makhluk hidup atau hewan bersel satu seperti amoeba. Kemudian nomor 9. Kelompok hewan berikut yang berkembang biak dengan ovovivipar. Jadi bertelur melahirkan. Yang mana kadal, ikan pali, ikan buah. Ini seperti jawabannya ini. Tapi kita cek. Penyu bertelur ya, iguana
ada yang ovovivipar, jenis kadal ada yang ovovivipar, ada ovipar. Ular piton yang jelas bunyinya bertelur ya. Lumba-lumba ini tikus, ini melahirkan, angsanya bertelur. Paus, paus, ya, paus melahirkan, ular sanca ini Anda tidak yakin, kata jelas bertelur. Jadi yang betul adalah A. Nomor 10. Pasangan yang tepat antara hewan dan cara perkembangbiakannya. Kita cek. Nomor 10. Hidra dengan bertelur, salah. Hidra dengan cara tunas. Planaria dengan fragmentasi, betul ya. Planaria salah satu jenis cacing pipih dengan fragmentasi, betul. Paramecium dengan tunas, yang betul membelah diri. Kuda laut dengan ular. Kuda laut itu cenderung ovovivipar. Jadi yang betul adalah B. Oke, ini KD 3.1 sudah selesai. Sekarang kita masuk ke 3.2 atau pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nomor 11. Proses perubahan ukuran dan volume. Jadi perubahan ukuran dan volume, ukuran itu bisa panjang, bisa tinggi ya. Kemudian volume itu ya gabungan antara panjang, tinggi, lebar, ditambah besar biasanya. Tubuh, sehingga tubuh menjadi lebih tinggi ya, jadi lebih tinggi dan lebih berat. Ini adalah proses apa namanya? Jadi nanti ada pertumbuhan, ada perkembangan. Kalau perkembangbiakan itu berubah, bertambah banyak, itu perkembangbiakan. Nah, kalau itu ukuran tubuh dan volume, maka itu berkaitan dengan pertumbuhan. Tapi nanti kalau perkembangan itu lebih ke fungsi alat tubuh itu berkembang. Misalnya dari tidak bisa berjalan menjadi bisa berjalan. Nah, itu namanya perkembangan. Kalau bayi dari bisa tidak jalan bisa dijalan, belum bisa bicara menjadi bisa bicara. Nah, itu perkembangan. Kalau pertumbuhan dari misalnya 5 kilo jadi 10 kilo, dari tingginya 50 cm, dari 1 meter, nah itu namanya tumbuh. 12. Perubahan berikut yang termasuk fase perkembangan manusia. Apa saja? Ini perkembangan tadi ya. Jadi perkembangan tadi fungsi alat tubuh atau fungsi tubuh. Kalau pertumbuhan itu tambah tinggi atau tambah berat. Rambut seseorang semakin lebat, ini tumbuh ya. Jadi bukan berkembang. Berat tubuh bayi semakin bertambah setiap bulan, ini juga berkembang. Tumbuh. Ukuran tubuh anak jadi lebih tinggi, itu juga tumbuh. Kemampuan bicara seorang anak meningkat ya ini. Jadi yang bicaranya misalnya masih terbata-bata bisa lancar, nah, ini namanya berkembang. Nomor 13. Ciri perkembangbiakan dan perkembangan dan pertumbuhan manusia pada lansia. Nah, manusia kan berkembang dari bayi, anak, remaja, dewasa, kemudian tua. Nah, kalau ciri khasnya masa lansia coba. Nomor 13. Mulai bisa mandiri dan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan. Nah, ini bukan ciri lansia ya. Lansia kan sudah tua, ini baru mulai, ini mungkin anak ini ya. Ini masa perkembangan anak. Energi banyak digunakan untuk aktivitas berjalan dan berlari dan melompat. Ini masih anak. Suka memegang benda di sekitarnya sangat bergantung pada orang tuanya, juga anak ya. Suka memegang, mungkin bayi nih, masih bayi ya. Kulit keriput, rambut beruban, serta penglihatan mendengar semakin menurun. Ya, inilah ciri orang yang sudah tua. Ya, kembali seperti anak baru anak atau bayi ya. Jadi tapi sudah maksudnya kemampuannya. Nomor 14. Pada masa ini manusia sudah dianggap mampu berpikir matang dan mulai berkeluarga. Nah, ada memiliki keturunan. Berarti masa dewasa ya. Nah, nomor 14 adalah C, sudah dewasa, sudah menikah, sudah menghasilkan keturunan. Nomor 15. Perubahan yang terjadi pada masa pubertas nih ya, atau masa remaja ya, akil balik, perubahan fisik, pola pikir dan fungsi organ reproduksi ya. Jadi sudah
Alhamdulillah, maaf. Jadi sudah mulai fungsinya organ reproduksi. Jadi kalau wanita atau cewek ditandai dengan mulai menstruasi. Kalau laki-laki dimulai dengan ditandai dengan mimpi basah. Itu secara ciri primernya. Nanti ciri sekundernya kalau laki-laki misalnya tumbuh jakun, tumbuh kumis, kemudian apa suaranya berat, rambut-rambut halus di sekitar kemaluan dan lain itu ciri sekunder. Penurunan fungsi kalau wanita ya, kita ulangi. Kalau wanita mulai membesarnya payudara, mulai melebarnya pinggul, kemudian suara melengking, kulit makin halus dan seterusnya. Tubuh rambut di sekitar kemaluan dan ketiak. Itu ciri-ciri sekunder pada wanita. Kita lanjutkan. Penurunan fungsi organ tubuh dan salah ya, penurunan fungsi organ tubuh itu untuk orang tua, perkembangan pola pikir dan kemampuan komunikasi. Ini kemampuan komunikasinya berkurang berarti sudah tua. Perubahan bentuk tubuh, fungsi organ reproduksi, berkurang daya ingatnya ini yang pada orang yang sudah tua. Jadi yang paling tepat adalah A. Nomor 16. Rentang usia normal pada laki-laki saat memasuki masa pubertas. Kira-kira nomor 16 itu pada saat berapa? Nah, kalau sekarang sudah usia sekolah dasar, sekolah kelas 5, kelas 6 ya, bahkan ada yang kelas 4 itu sudah bisa masuk masa pubertas ya, sampai umur ya kira-kira umur 14 tahun ya. Nanti kalau sudah di atas 15 tahun sudah masih masa remaja misalnya udah remaja, udah. Jadi ini awalnya ya, anak mulai mimpi basah itu ya sekitar umur 10 sampai 11 tahun. Jadi kelas 4 atau 5 SD sampai sekitar kelas 1 atau 2 SMP. Ya biasanya kalau udah SMP udah remaja, betul-betul sudah di tengah-tengah remaja sampai nanti uh, umur sekitar 19 ya, sampai 20. Jadi yang tepat adalah B. Tapi kalau pada perempuan mungkin ada yang lebih, ini laki-laki ya. Kalau perempuan mungkin ada yang sudah 9 tahun sudah bisa ada yang sudah menstruasi. Jadi mungkin ada pada laki-laki dan perempuan. Biasanya untuk perempuan lebih cepat pubertasnya daripada laki-laki. Dan perkembangan tubuh, pertumbuhan tubuh juga lebih cepat perempuan biasanya kalau di masa remaja. Nomor 17. Ciri perubahan fisik pada laki-laki yang pubertas. Yang tadi fisik atau sekunder ya. Tadi sudah Pak Anto jelaskan di awal. Suara semakin berat, alat kelamin membesar, tumbuh jakun dan tumbuh rambut di ketiak. Kita coba cek mulai memproduksi sperma dan tumbuh rambut di kemaluan. Ingat ya, ini ciri fisik atau ciri sekunder ya. Nah, kalau mulai memproduksi sperma tadi ciri primer. Dada semakin terlihat bidang dan mengalami mimpi basah. Lah mimpi basah ini ciri primer. Kalau dada terlihat membidang ini ciri sekunder atau ciri fisik, betul. Kemudian tumbuh rambut di sekitar kemaluan, betul. Tumbuh jakun dan tumbuh rambut di ketiak. Nah, ini alat kelamin membesar. Mungkin yang paling tepat adalah B ya. Yang paling tepat ya. Kemudian 18. Nomor A ini sebenarnya mungkin juga agak betul, tapi untuk alat kelamin membesar jarang atau belum pernah baca yang disebutkan di dalam literatur atau buku-buku. Mungkin tapi secara fisik bisa ya, jadi memang kelaminnya lebih besar dari waktu seperti anak-anak. Tapi kalau membesar karena tegang itu memang beda ya. Jadi kalau sudah masa pubertas itu memang karena sudah bisa memproduksi organ reproduksi sudah berfungsi sehingga bisa sudah bisa tegang ya alat kelaminnya. Oke, yang paling tepat adalah B. Kemudian nomor 18. Perhatikan gambar berikut. Kita langsung pertanyaan dulu.
ciri-ciri perubahan primer bukan primes ya. Pada laki-laki saat pubertas tadi ya, berkaitan dengan kalau primer berkaitan dengan organ reproduksi. Kalau fisik itu sekunder berkaitan dengan fisik. Mengalami basah, betul ya, karena sudah berfungsinya organ reproduksi, membentuk sperma, menghasilkan sperma. Kalau sudah penuh akan dikeluarkan secara alami melalui basah. Satu betul. Alat kelamin mulai menghasilkan sperma. Nah, ini juga betul. Jadi nanti dihasilkan oleh namanya yang kalau disebut dalam bahasa sehari-hari itu adalah apa, telur burung telur burung atau testis ya, itu bisa menghasilkan sperma. Muncul jerawat dan tumbuh kumis itu ciri fisik atau ciri sekunder. Produksi keringat meningkat juga meningkat ya, bukan meningkat, itu juga ciri sekunder. Jadi yang betul adalah 1, 2, A. 19. Ciri-ciri perubahan sekunder pada perempuan. Sekunder itu tadi pada fisik ya, pada saat pubertas. Yang betul adalah suara nyaring, betul. Muncul jerawat, betul. Tumbuh jenggot, ini yang salah, tumbuh jenggotnya. Tumbuh rambut di kemaluan, iya. Tumbuh kumis, salah. Tumbuh janggut, salah. Yang betul cuma 1. C. Pinggul melebar, ya betul. Tumbuh rambut di ketiak, betul. Payudara membesar. Jadi yang betul adalah C. Tapi kita lihat D. Mengalami haid itu adalah ciri primer. Dada semakin membidang pada laki-laki dan suara besar juga ada pada laki-laki. Yang betul adalah C. 20. Ciri perubahan primer pada perempuan masa pubertas. Berarti berkaitan dengan organ reproduksi, yaitu mengalami haid ya. Kalau produksi sel sperma laki-laki, suara melengking ciri sekunder, muncul jerawat ciri sekunder. Nah, D mengalami haid. Haid kenapa bisa haid? Haid itu ketika seorang remaja atau perempuan yang mengalami pubertas, sel telurnya atau ovum menghasilkan apa namanya? Ovarium uh, atau ovariumnya, indung telur menghasilkan ovum atau menghasilkan sel kelamin betina. Kemudian dia dilepas saat masa subur, dilepas melalui tuba falopi ke rahim. Nah, saat bersamaan namanya masa ovulasi atau masa pembuatan dan pelepasan ovum atau sel kelamin betina, itu bersamaan dengan itu rahimnya itu menebal berisi pembuluh darah. Ketika tidak terjadi pembuahan, maka pembuluh darah tadi meluruh. Nah, proses meluruhnya pembuluh darah karena tidak adanya pembuahan itu disebut menstruasi atau haid. Jadi salah satu ciri primer dari itu, bukan rangkaian dari proses istilahnya siapnya organ reproduksi pada wanita. Jadi yang betul adalah D. Kita masuk ke KD 3.3, adaptasi tumbuhan dan hewan. Oke, perhatikan gambar berikut. Ini gambar apa? Eceng gondok. Nah, adaptasinya bagaimana? Daun tebal dan batang beruas. Ya, kurang tepat. Akar lebat dan tangkai daun berongga. Ya, ini tangkai daunnya berongga untuk mengapung. Kemudian akarnya lebat supaya tidak terbalik di air karena akarnya itu tidak sampai ke tanah. Ya. Daun masuk salah ya. Yang betul adalah B. Kalau terate akarnya sampai bawah, sampai ke tanah, ke dasar perairan. Tapi kalau eceng gondok tidak. Tumbuhan salak memiliki duri pada daunnya. Duri ya, tumbuhan salak. Hal ini bertujuan untuk, ya ini, biasanya untuk, kalau tumbuhan salak itu kan bukan tumbuh di daerah yang kering. Nah, biasanya bagus di daerah yang ketinggian. Di daerah yang tinggi kayak di Wonosobo, di Kaliurang, di Pakem lah ini. Biasanya untuk melindungi diri. Tapi kalau pada kaktus bisa mengurangi penguapan. Sekaligus juga bisa untuk melindungi diri. Ya, oke. Nomor 23. Perhatikan gambar berikut. Kesamaan adaptasi dari kedua tumbuhan di atas. Ini adalah tumbuhan padi dan tumbuhan jagung. Ini tipe daunnya adalah sejajar, tulang daun sejajar. Biasanya cara
adaptasinya adalah dengan menggulungkan daunnya. Mana yang betul adalah D, menggulungkan daunnya saat musim kemarau untuk mengurangi penguapan. 23 D. Nomor 24, sebuah bioma. Nah, ini kalau kalian sudah pernah melihat video Pak Anto tentang bagaimana mengerjakan soal ujian, salah satunya adalah ketika kita tidak tahu istilah tertentu, ya. Mungkin kita tidak tahu istilah bioma itu apa. Nah, didominasi oleh batu dan pasir, memiliki curah hujan yang sangat rendah. Nah, ini kita manfaatkan yang tahu saja, curah hujan rendah. Keadaan tanahnya tandus. Nah, ya, tidak dapat menyimpan air. Perusahaan suhu sangat ekstrim. Ekstrim kalau nggak tahu nggak apa-apa. Tapi dari sini aja sudah bisa kita mengerti bahwa ini adalah tanah lingkungan yang kering, yang tidak banyak air. Ya, kita lanjut. Perubahan suhu yang ekstrim yaitu 60 derajat Celcius pada siang hari dan 0 derajat pada malam hari. Air tanah yang cenderung berasa asin juga kalian tidak tahu nggak apa-apa, karena mineral tidak mengalami pencucian oleh drainase maupun air hujan. Jenis tumbuhan yang beradaptasi dengan bioma tersebut adalah kalau ada curah hujan sedikit, tanahnya tandus, tidak banyak air, kalian tentu bisa memahami bahwa ini adalah daerah seperti daerah kering ya. Mungkin adalah maka tanaman yang cocok adalah ya kaktus ya. Jadi berarti daerah seperti padang pasir. Ya, jadi kalau jati kan biasa hidup di Indonesia itu di iklim tropis, sawit juga di tanah yang banyak yang bukan yang seperti di ilustrasi di atas ya. Pinus juga biasanya di daerah pegunungan ya. Jadi yang paling tepat adalah A. Tanpa kalian harus memahami semua arti dari ilustrasi ini, tapi kalian bisa memanfaatkan hal-hal yang mudah diketahui saja, yang mudah dipahami. Oke, nomor 25. Pasangan yang tepat antara tumbuhan dan cara adaptasinya. Ya, kita cek. Bako memiliki batang berlapis lilin dan untuk mempercepat keuangan. Salah ya, berlapis lilin biasanya pada kaktus untuk justru mengurangi penguapan. Teratai memiliki tangkai daun berkayu untuk mengapung di air. Teratai tangkai daun berkayu. Tidak ya. Teratai itu memilih untuk mengapung di air, daunnya yang lebar ya. Ya, kemudian dan tipis. Kantong seman memiliki daun berbentuk piala untuk menangkap mangsa. Betul ya? Nah, jadi untuk daunnya itu jadi yang perangkapnya itu sebenarnya adalah daun yang berubah menjadi seperti piala untuk menangkap mangsa, yaitu serangga karena dibutuhkan nitrogennya. Venus flytrap memiliki akar panjang dan kuat untuk menyimpan cadangan makanan ya. Tidak ya. Venus trap itu bisa punya engsel sehingga bisa menutup kalau ada serangga yang masuk, maka namanya flytrap. Nomor 25C. Nomor 26, musang dan kumbang menyesuaikan diri dengan cara berpura-pura mati dengan tujuan tujuannya apa? Mendeteksi keberadaan mangsa. Tidak ya. Mengelabui musuh ya, yang betul itu mengelabui musuh supaya apa? Supaya tidak dimakan musuh ketika ada atau tidak supaya apa? Tidak, kalau musuh ya bukan dimakan, mungkin supaya tidak, bisa juga musuh atau pemangsa ya, supaya tidak dimakan atau supaya tidak ya biasanya memang tidak hanya musuh tapi memang cenderung ke pemangsa supaya tidak dimakan gitu ya. Oke, kemudian nomor 27, di sebuah kebun ditemukan adanya seekor walang sangit yang akan dimangsa oleh tokek. Upaya walang sangit ya, bagaimana pelindungan walang sangit, namanya aja walang sangit. Sangit itu bau yang tidak enak. Upaya perlindungan diri dilakukan walang sangit dari predatornya adalah predator itu pemakan ya, pemangsa. Tadi sudah Pak Anto bilang kalau walang sangit berarti berhubungan dengan sangit, bau tidak enak. Berarti berhubungan dengan bau menyengat. Ya, yang betul adalah kalau sayuran seperti tenta itu pada cumi-cumi, kemudian zat berbisa itu seperti ular gitu ya. Kemudian memutuskan ekornya itu pada tokek dan cicak. 28. Perhatikan gambar berikut. Ini gambar burung apa ini? Satu bentuk adaptasi burung dengan paruh yang berbeda-beda.
Untuk paruh burung seperti di gambar ya, kalian tidak harus tahu apa namanya nama burungnya, tapi yang diperhatikan adalah ini apa namanya paruhnya ini ya, bentuk paruh burung seperti sapi. Paruhnya panjang ya, panjang. Biasanya untuk apa ini? Ya, ini kalau panjang itu untuk masuk ke dalam dalam sebuah kalau ini bunga berarti ya, jadi menghisap nektar. Kalau kayak burung pipit itu pendek karena untuk makan biji. Misalnya kalau pada bebek itu lebar untuk apa? Nyosor istilah apa ya? Mengambil cacing atau mengambil biji-bijian, bukan bijian. Karena di peternakan atau di kalau petani itu memelihara itu di dalam air apa namanya kadang itu bisa jagung atau bisa juga dengan padi itu dimasukkan dalam diberi air, nah itu bisa juga disosrok. Tapi asli makanannya bukan biji-bijian ya. Tapi kalau karena sudah dipelihara petani bisa dikasih makan biji-bijian. Nah, khusus ini adalah ini semacam burung kolibri kemungkinan ya. Ya, tapi yang paling adalah kalau cucuk atau paruhnya itu panjang biasanya untuk menghisap nektar. Ya, kalau runcing kayak elang, ya, itu mencapik mangsa. Jadi yang betul adalah ah, nomor 29. Perhatikan gambar berikut ini, gambar onta dengan punuk dua ya. Jadi onta itu ada dua macam, punuk satu dan punuk dua. Ini punuk dua. Untuk melindungi saat berjalan. Jadi yang diperhatikan jangan punuknya karena di sini adalah saat berjalan di gurun, berarti berkaitan dengan kaki ya. Berarti mana yang berkaitan dengan kaki. Yang ada cara berarti yang dilakukan ada pasir dan panas. Berarti ada kata kuncinya panas. Berarti kalau gitu yang berhubungan dengan kaki, kaki yang panjang tidak mungkin tidak berhubungan langsung dengan panjang panas. Bulu mata ini sekali lagi berjalan, jadi urusan dengan kaki. Mana yang ada kaki? Ada cuma A dan D, tapi yang kita adalah D ya, bantalan kulit yang keras dan telapak kaki. Jadi telapak kakinya itu ada bantalannya dan yang keras sehingga tidak kepanasan saat berjalan di atas pasir yang panas. Jadi yang tepat adalah D. 30 terakhir. Salah satu bentuk adaptasi bebek adalah memiliki selaput ya, bebek atau itik selaput di sela-sela jari kakinya. Nah, gunanya untuk apa? Fungsinya untuk berjalan di air. Di air nggak bisa berjalan ya. Kalau di air ya berenang. Jadi bisa berenang di air bisa. Menangkap makanan tidak ada hubungannya. Membantu berenang ya. Melindungi diri dari musuh. Ya, yang betul adalah membantu berenang. Jadi biar bisa berenang. Demikian untuk pembahasan penilaian harian. Semoga bermanfaat khususnya untuk persiapan PTS yang akan dilakukan minggu depan. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekali lagi semoga bermanfaat. Ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.